Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang topik baru, yakni fluida. Fluida atau dalam bahasa Inggris biasanya disebut sebagai fluids. Fluida ini adalah zat alir atau zat yang bisa mengalir. Nah, biasanya fluida ini salah satu contohnya itu adalah bisa berupa cair, misalnya air, minyak, dan lain-lain. Bisa berupa gas, udara, dan sebagainya. Bisa juga ada yang menyebutkan berupa plasma. Contoh plasma ini misalnya pada bintang atau matahari. Ada juga yang berpendapat bahwa contoh plasma misalkan api. Nah, ini adalah contoh-contoh dari zat alir itu sendiri, zat yang mengalir. Nah, fluida sendiri nanti kita akan membahas dalam dua kerangka besar, yaitu fluida saat dia diam atau dia belum mengalir, itu yang kita sebut nanti dengan fluida statis. Dan yang kedua, ada fluida yang sudah mengalir, namanya fluida dinamis. Kenapa kita pisah? Karena nanti dia memiliki sifat-sifat fisika yang berbeda. Kita mulai pada pembahasan awal, itu adalah pembahasan tentang fluida statis. Di fluida statis yang di awal dipelajari pertama kali nanti adalah tekanan yang dilanjut atau dihubungkan dengan tekanan hidrostatis. Saya akan sampaikan poin-poin pokoknya saja. Kita lihat sekarang tekanan ini dirumuskan dengan P sama dengan F per A. P ini adalah pressure disingkat dengan P, F ini force atau gaya disingkat dengan F, A ini adalah area atau luas disingkat dengan A. Satuan tekanan ini adalah Pascal atau Newton per meter kuadrat. Ini satuan dari tekanan. Satuan gaya ini adalah F ini gaya, satuannya Newton. Dan A atau luas penampang yang ditekan ini satuannya meter kuadrat. Jadi namanya tekanan. Besarnya gaya yang bekerja pada luas bidang tekan tertentu. Satuan tekanan Pascal atau Newton per meter kuadrat ini sama-sama SI. Kemudian satuan gaya itu adalah Newton dan satuan luas bidang tekan adalah meter kuadrat. Nah, selain Newton per meter, ada kalanya satuan tekanan juga menggunakan satuan yang lain yang banyak dipakai. Misalkan di bab ini nanti kita akan pakai ATM. 1 ATM itu setara dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. 1 ATM juga setara dengan 76 cm Hg. Nanti akan ada juga satuan-satuan lain sesuai dengan alat yang kita pakai atau sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan di suatu kondisi.
Nah, ini namanya tekanan. Kalau tekanan ini dilakukan oleh fluida yang diam atau fluida statis, maka itulah yang disebut sebagai tekanan hidrostatis. Sesuai dengan namanya, tekanan adalah tekanan, hidro itu adalah zat cair, dalam hal ini adalah fluida, statis berarti statis. Tekanan yang dimiliki oleh fluida yang sedang diam. Dirumuskan dengan pH, biasanya ada indeks H untuk menunjukkan bahwa dia tekanan hidrostatis, sama dengan Rho kali G kali H. Di sini di buku ada di halaman ini ya, halaman 77. Di sini ada penurunannya cukup rinci, Anda bisa pelajari, Anda bisa baca. Nah, tekanan hidrostatis ini tidak lain sebenarnya adalah hasil penurunan dari rumus umum tekanan secara umum. Begitu. Baik, satu-satu ya. Sebelum kita bahas penurunannya bagaimana, saya akan bahas dulu ini satuan masing-masing komponen di tekanan hidrostatis. pH ini adalah tekanan hidrostatis. Ini satuannya sama, adalah Pascal atau Newton per meter kuadrat. Jadi boleh pilih Pascal, boleh juga Newton per meter kuadrat. Ini nilainya sama dan sama-sama SI. Rho ini massa jenis fluida, massa jenis zat cair. Ini satuannya kilogram per meter kubik. G ini percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Sedangkan H ini adalah kedalaman zat cair, satuannya meter. Nah, kita bisa buat ilustrasi begini. Misalkan ini ada sebuah gelas, ini untuk saya jelaskan tekanan hidrostatis ya. Ini misalkan ada sebuah gelas, kemudian di dalam gelas ini diisi air. Di dalam gelas ini diisi air, misalkan anggaplah sekian. Isinya air. Kemudian kita akan menghitung tekanan yang dialami di titik yang ada di dasar gelas, titik hitam ini. Nah, maka untuk menghitung berapa tekanannya kita pakai rumus ini. Jadi pH sama dengan Rho itu adalah massa jenis zat cair di sini. G itu adalah percepatan gravitasi yang bekerja di sini, dan H adalah jarak antara titik yang diukur ke permukaan zat cair. Ini namanya H. Jadi kalau titik yang diukur di dasar berarti hanya ya dari permukaan sampai ke titik di dasar. Tapi kalau misalkan titiknya yang diukur di sini, yang diukur tekanan di sini, maka hanya adalah dari permukaan sampai ke titik yang diukur di sini. Itu definisi dari H. Lantas bagaimana dari F per A bisa menjadi Rho GH? Maka ini bisa kita jelaskan secara singkat begini. Tekanan itu tidak lain adalah F per A. Nah, F ini adalah gaya. Karena bendanya diam, zat cairnya diam, maka yang gaya yang bekerja adalah gaya berat. M kali G per A. M itu adalah massa, yang kita ingat ada rumus Rho sama dengan M per V. Itu berarti M adalah Rho kali V kali G per A. Gitu. Nah, kita lihat sekarang V per A itu tidak lain di sini. Kalau kita lihat di sini, V itu adalah luas alas gelas kali tinggi H. Maka kalau V sama dengan A kali H ini, volume air ini kita masukkan ke sini, maka dia menjadi, saya batasi ya, Rho
kali A kali H kali G per A. Maka A-nya dicoret, tinggal P sama dengan rho G H. Nah, ini adalah tekanan hidrostatis. Sebenarnya ada perbedaan mendasar yang membuat ini menjadi sangat berbeda. Kalau kita lihat, kalau pada tekanan secara umum itu ada pengaruh luas bidang tekan A. Tapi kalau pada tekanan hidrostatis tidak ada lagi pengaruh luas bidang yang ditekan A ini. Ini nggak ada. Artinya berapapun ukuran benda yang ditekan di sini, luasnya berapapun, itu tetap tidak berbeda, mau bendanya kecil mau bendanya besar, asal kedalamannya sama, maka dia akan tetap mengalami tekanan yang sama. Itu perbedaan yang sangat fundamental. Jadi perbedaannya, kalau pada tekanan itu ada pengaruh luas bidang yang ditekan, sedangkan kalau pada tekanan hidrostatis itu tidak ada pengaruh luas benda yang ditekan. Mau bendanya besar mau bendanya kecil luasnya, asalkan kedalamannya sama, maka dia akan mengalami tekanan hidrostatis yang sama. Kira-kira begitu. Ini yang pertama tentang tekanan dan tekanan hidrostatis.